Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Pecahan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir, persen. Kira-kira seperti apa sih pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen itu? Mari anak-anak perhatikan dengan seksama video pembelajaran yang akan diputarkan pada hari ini. Pertama, pecahan biasa. Perhatikanlah bentuk pecahan berikut ini. 1/2, 3/4, 5/7, dan 22/44. Pecahan di atas dinamakan dengan pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kedua, pecahan campuran. Perhatikan bilangan pecahan berikut ini. 1 1/3, 2 3/4, 7 5/7, dan 2 22/44. Anak-anak bisa memperhatikan bahwa bentuk pecahan ini jelas berbeda dengan pecahan biasa sebelumnya. Maka dari itu, bentuk pecahan yang seperti ini disebut dengan pecahan campuran. Bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan disebut dengan pecahan campuran. Pada soal ini, bagaimana caranya? Kita kalikan bilangan penyebut dengan bilangan bulatnya, yakni 2. 2 dikali 2, lalu ditambah 1. 2 kali 2 berapa? 4. 4, kemudian tambah 1/2, sama dengan 5/2. Contoh soal lainnya, 3 2/5 jika dirubah menjadi 3 dikali 5 tambah 2 per berapa? 5. Pintar. Kita kalikan dulu, 3 kali 5 berapa? 15. 15 ditambah 2 per 5 sama dengan 17/5. Mudah bukan? Yang kedua, mengubah bilangan pecahan biasa menjadi bilangan pecahan manual. Cara pertama, mencari kelipatan dari penyebut yang terdekat dengan pembilang. Contoh, tentukanlah pecahan campuran dari 53/5. Untuk pengerjaannya, anak-anak mencari kelipatan yang terdekat dengan bilangan 53. Angka berapa yang dekat dengan 53? 50 kelipatannya, kelipatan 10 ya. Dengan sisanya 3. 53 dikurang 50, 3 sisanya. Jadi 53/5 sama dengan 50/5 ditambah 3/5. 50 dibagi dulu dengan 5. Berapa 50 bagi 5? 10. 10 ditambah 3/5 dengan 10 3/5. Jadi bilangan pecahan campuran dari 53/5 adalah 10 3/5. Kedua, Seperti itu. cari sisa dari hasil Sudah paham ya? antara pembilang dengan penyebut. Contoh, tentukan pecahan campuran dari 8/3. Jawab, 8 dibagi dengan 3 dulu, sama dengan 2. Sisa 2. Mengapa 8 bagi 3 2? 8 bagi 3 sama dengan 2, karena 2 kali 3 6. Ada sisa, yakni 2. Jadi 8 bagi 3 sama dengan 2, sisa 2. 8/3 sama dengan 2/3 bentuk pecahan campurannya. 7/3 sama dengan 7 dibagi 3, 2. Sisanya berapa? 2 dulu dikali 3, hasilnya 6. 7 dikurang 6
maka sisanya 1. 7/3 sama dengan 21/3. Mudah bukan? Yang ketiga ada bentuk pecahan desimal. Desimal adalah bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisah. Contohnya, 5/10 bentuk desimalnya ialah 0,5. Bilangan 10 pada penyebut menunjukkan satu tempat desimal. 25/100 sama dengan bentuk desimalnya 0,25. Bilangan 100 pada penyebut menunjukkan dua tempat desimal. Berarti kalau 75/100 bentuk desimalnya berapa ya? Nol koma 75. Pintar semuanya. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara membagi. Oleh karena itu, untuk mengubahnya, kita dapat membagi pembilang dengan penyebut. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Ingat bahwa bilangan desimal merupakan bilangan per 10, per 100, atau per 1000. Mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya, 0,90 bentuk pecahan biasanya mudah sekali, 90 per 100. Pintar. Terus kalau misalkan pecahan desimalnya 0,2, bentuk pecahan biasanya berapa? 2 per 10. Pintar, sudah paham ya? Dan yang terakhir, persen. Persen merupakan salah satu pecahan yang mempunyai lambang persen. Lambang ini dibacanya persen. Persen merupakan bilangan pecahan. Bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Contohnya, 3%. Sebenarnya penulisannya 3/100. 10% sama dengan 10/100. Berdasarkan contoh di atas, bentuk persen apabila dinyatakan dalam pecahan menjadi per 100. Contoh lainnya, 50%. Untuk pecahannya berarti 50 per 100. Karena sudah dapat dipastikan persen, pasti bentuk pecahannya ialah menjadi per 100. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Caranya, mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100 karena persen merupakan per 100. Contoh soal, 2/4 sama dengan berapa persen? Penyelesaiannya, 2/4 dikali dulu dengan 100. 100 ini karena 100% ya, persenan itu kan per 100. Maka 2 dulu dikali 100. Hasilnya ialah 200 per 4. 200 dibagi 4 sama dengan 50%. Jadi, bentuk persen dari pecahan 2/4 adalah senilai 50%. Bagaimana dengan soal berikut ini? 3/5 bentuk persennya berapa ya? 3/5
dikali 100. 3 dulu dikali 100. Berapa 3 kali 100? 300. Pintar. 300 per 5. Lalu anak-anak bagi. 300 dibagi 5 sama dengan 60%. Mengubah Iya, persen ke dalam pintar semuanya nih anak-anak ibu ya. Ini langkah-langkah mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Pertama, bentuk persen diubah dahulu menjadi pecahan biasa per 100. Selanjutnya, anak-anak menyederhanakan bentuk pecahan itu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, sehingga menghasilkan bilangan yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh soal 70% sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, 70% kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan 70 per 100. Kemudian kita bagi dengan bilangan yang sama. 70 dibagi 10 sama dengan 7. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi bentuk pecahan dari 70% ialah 7 per 10. Contoh lainnya, 90% kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa sama dengan 90 per 100. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang sama. 90 dibagi 10 per 100 dibagi 10. 90 bagi 10, 9 per 100 dibagi 10, 10. Maka 90% bentuk pecahannya 9 per 10. Sekarang anak-anak mengerjakan tugas mandiri halaman 9 nomor 1-5 dikerjakan di buku matematika. Selamat mengerjakan anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.